إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد جاءكم رمضان شهر المبارك أفرض الله عليكم صيامه وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم فيها فقد حرم. Sadaqallahul azim. Para jamaah rahimakumullah, Ilhusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah yang saya hormati dan juga para pengurus masjid yang terus senantiasa setia berjibaku memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaah semua, sehingga jemaah senantiasa betah berlama-lama di masjid. Betul. Insyaallah. Dan juga yang saya hormati, yang mudah-mudahan dirahmati Allah, para jemaah Bapak Ibu semua yang hadir di malam yang ke-17, yang kita tahu daripada umat Islam di Indonesia umumnya merayakan yang namanya malam Nuzulul Quran, yaitu pas di malam 17 Ramadan. Suatu nikmat yang sangat besar saya bisa kembali bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu jemaah sekalian. Mudah-mudahan silaturahim kita termasuk apa yang Rasulullah SAW katakan, man ahabba ayyusatara fi rizqi wa yansa'alahu fi asarihi fa yarhamur rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan daripada rizkinya, dan siapa yang ingin dipanjangkan daripada umurnya, maka falyasir rahimah, sambungkan dari silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini di masjid yang kita cintai ini termasuk dari apa yang dikatakan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang hari ini pun sunnahnya kita ikuti, yaitu salat tarawih di masjid yang kita cintai. Berbicara tentang nuzulul Quran, suatu hari sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umat Nabi Musa usianya panjang-panjang, mereka beribadah siang dan malam, mereka berbuat baik siang dan malam, sangat panjang dan lama. Lalu bagaimana kita bisa mengejar daripada amalan ibadah mereka yang usianya sangat panjang? Dalam dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, amalul ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku rata-rata antara 60-70 tahun. Ada yang 80, Bapak. Itu bonusnya banyak. Mudah-mudahan menjadi usia bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya Allah memberikan suatu keistimewaan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apa itu Lailatul Qadar? Di dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami turunkan yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam itu lebih utama ketimbang 1000 bulan. Di dalam ayat tadi kita dengarkan bahwasanya pertama Allah menetapkan satu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam bahasa Lailah itu malam, Qadar itu ketetapan, ketentuan. Lalu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Yaitu ziyadatul khair fi umri, kebaikan di dalam umurnya. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, otomatis usia kita dalam keadaan takwa, ketaatan kepada Allah. Yang namanya orang dapat Lailatul Qadar biasanya lagi ibadah. Maka itu umurnya bertambah panjang, 83 tahun. Dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dapat bonus umur 83 tahun dengan posisi kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dapat Lailatul Qadar tiap tahun. Itu usia Bapak Ibu berapa tahun bertambah dengan posisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ketetapan. Yang kedua, Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam yang penuh kemuliaan. Kenapa mulia? Karena di saat itu malam itu Allah berikan keberkahan yang luar biasa bagi orang yang mampu mendapatkannya. Itu malam agak sulit dicarinya, tetapi Rasulullah memberikan gambaran yang paling agak gampang, yaitu sepertiga malam terakhir. Berarti hitungannya dari 10 ya, 10, 11, 12, 13 pada malam-malam ganjil. Cuman yang jadi masalahnya Bapak Ibu, di kita nih Indonesia umumnya di dunia tidak semua orang memiliki kesamaan dalam penghitungan waktu. Ada yang pakai namanya malam, ada yang pakai namanya hilal, ya. Ada yang melihat, ada yang hisab. Hisab itu hitung. Ada yang hitung, ada yang pakai melihat hilal. Jadi dua hal ini berbeda, sehingga timbullah perbedaan. Nah, yang jadi masalahnya tuh malam ganjil itu mana? Kata yang satu nih, ini sekarang malam ganjil. Yang satu lagi bilang ini mah genap. Bahkan saudara kita yang lain tuh ada yang udah 3 hari udah mulai keluar. Nah itu ganjilnya kapan? Nah ini. Jadi intinya beribadahlah kepada Allah. Carilah malam Lailatul Qadar. Jangan kita akal-akalin. Ah ini mah ganjil kita datang. Ya giliran ganjil gak mau. Ya barangkali pas ganjil itu bukan lagi ganjil tapi genap. Barangkali pas genap itu malam ganjil. Benar. Nah, itu dia. Maka laksanakan ibadah lillahi ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dasarnya adalah iman. Kalau sudah namanya iman, ibadah yang kita lakukan mau lama atau mau bentar itu akan merasakan nikmat yang luar biasa. Insya Allah. Lalu arti yang ketiga dari Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Lah kok sempit? Kita lihat ayatnya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Diturunkannya malaikat. Itu malaikat dari langit sampai
turun ke bumi, saking banyaknya itu malaikat yang turun ke bumi, itu bumi jadi sempit. Gitu. Makanya kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena saking banyaknya malaikat yang turun, sehingga langit dunia itu sempit, tertutup oleh malaikat yang begitu banyaknya turun. Nah, lalu kiatnya apa untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Atau ini jadi orang heboh ini. Yang pertama, ibadah di dalam masjid iktikaf dengan syarat-syarat iktikaf. Jangan iktikaf tapi bawa peralatan komplit, kasur dibawa, guling dibawa, selimut dibawa, sampai kipas-kipas dibawa. Kebetulan dia bangun-bangun pas sholat subuh, dapat gak? Enggak. Nah, lewat tuh dia. Jangan gagal salat iktikaf. Kedua, berwudu. Salat tahiyatul masjid. Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak zikir istighfar. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dalam rangka memancing datangnya malam Lailatul Qadar. Kita minta ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Memperbanyak salat malam, tahajud. Ada yang di sini jemaah enggak? Enggak. Ada. Sebelum terakhir. Nah, sama semuanya begitu. Jadi setiap malam terakhir malam itu diadakanlah tahajud berjamaah di masjid dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Dengan harapan pas kita lagi Allahu Akbar salat tahajud nangis datang Lailatul Qadar, subhanallah, sungguh beruntung orang tersebut, insya Allah. Nah, itulah yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kita perbanyak di malam terakhir iktikaf, karena Rasulullah di malam 10 terakhir itu diem di masjid, kagak pulang-pulang. Kalau suami ibu pada pulang-pulang di masjid di mana, Bu? Ngamuk dia, nggak ada uang berdapur gitu. Nah, itu beda, karena memang zaman Rasulullah mungkin kesibukannya berbeda dengan saat ini. Jadi di malam terakhir Rasulullah iktikaf, 10 terakhir mengikatkan kencang perutnya diikat kencang. Maksudnya jangan sampai keluar daripada area ibadah. Istrinya aja nggak boleh ngeliatin, ditutup pakai kayak mihrab gitu, bikin mihrab ditutup. Rasulullah di situ aja ibadah. Sahabat ngikutin, itu Rasulullah di 10 terakhir. Ketika berbanyak salat malam, berbanyak zikir, berbanyak membaca Al-Qur'an. Karena disitulah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan juga termasuk di mana Allah menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan kultur yang sedikit ini bermanfaat, khusus buat al-faqih, juga umumnya buat Bapak Ibu semua. Intinya yang kita harapkan adalah Allah berikan malam yang terbaik tersebut, malam yang indah tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Jika ada yang patah ya benar. Jika ada yang patah jangan disimpan di dalam hati. Jika ada ucapan saya yang salah, tolong jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.